Setelah 15 tahun, majalah Forbes menyatakan dia adalah 400 orang terkaya di USA. Dan yang luar biasanya sekarang orang ini adalah menjadi presiden di Amerika Serikat. Siapa namanya? Tahu ya? Donald Trump. Nah, sekali lagi ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemurahan rezeki, keberkahan hidup dan kesehatan, serta diberikan nikmatnya iman dan kekuatan istiqomah. Oke, jangan lupa supaya channel ini terus berkembang, tekan tombol loncengnya yang belum subscribe, tolong di subscribe dan silakan like dan share ya. Mudah-mudahan terus berkembang, insya Allah nantinya informasi-informasi ide-ide di channel Taufik Dayat Trainer ini, insya Allah, amin ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sudut pandang atau paradigma sukses. Bagaimana kita sebagai insan manusia mengupayakan supaya hidup kita yang saat ini mungkin ada belum memuaskan. Mudah-mudahan setelah kita melihat pembelajaran di channel ini, insya Allah ada perubahan yang signifikan. Jadi kita akan langsung saja. Di sini ada lambang Federal Express, mungkin lambang yang sudah sering kita lihat. Ini adalah lambang dari sebuah ekspedisi luar negeri. Tapi ekspedisi Federal Express ini sangat berkembang pesat sampai merambah ke seluruh dunia. Dan di sini ada sebuah icon. Ini mungkin kawan-kawan tidak melihatnya secara jelas kalau tidak dapat informasi ini, yaitu adalah icon tanda panah menuju kanan seperti ini. Icon ini adalah menunjukkan bahwa kita memakai otak kanan, dan yang kedua adalah kita berpikir maju seperti itu. Kita kan sudah banyak mendengar bagaimana fungsi otak kanan sebagai otak kreativitas, otak inovasi seperti itu. Nah, sekarang kita bisa melihat paradigma. Coba kita lihat gambar ini. Mungkin sekilas ini gambar yang tidak menarik, hanya gambar cat di atas sebuah jalan. Tapi pada saat dilihat dari sudut pandang yang tepat, maka ini adalah seperti gambar hidup seorang perempuan yang berada di kolam renang. Yang kolam renangnya mungkin kolam renang zaman dulu lah, seperti itu. Sekarang kita lihat gambar ini ya. Gambar ini mungkin sederhana dan kita lihat hanya sebuah cat di atas jalanan yang boleh dikatakan tanpa ada maknanya kalau tidak melihat dari sudut pandang yang tepat. Pada saat kita lihat dari sudut pandang yang tepat, maka ini adalah sebuah gambar bola dunia seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita pentingnya ada sebuah paradigma atau cara kita memandang sesuatu sehingga kita mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat untuk apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, maka dari itu paradigma apa yang hari ini kita lihat? Apakah paradigma kegagalan ataukah paradigma kesuksesan? Nah, ada seorang pemenang lotre di New Jersey, namanya Evelyn Adam. Dia sangat beruntung. Mungkin bagi orang-orang tertentu melihat adalah orang ini adalah orang yang sangat beruntung di muka bumi. Kenapa? Karena mendapatkan 5,4 juta US dollar. Nah, tapi setelah beberapa waktu dia menghabiskan uangnya di meja judi. Kemudian ada namanya lagi William Buttpose. Dia menang lotre di Pennsylvania 16,2 juta US dollar. Tahu nggak apa nasib mereka? Setelah kurang lebih 4 tahun, William Adam ini akhirnya jatuh miskin dan tinggal di trailer park. Ya. Begitu juga William Buttpose. Ada yang salah? Ya, ini adalah paradigma sekali lagi. Kemudian ada yang namanya Kelly Rogers. Dia memenangkan lotre 1,8 miliar pound sterling. Setelah beberapa waktu, miliarder ini bangkrut, mantan orang kaya di dalam sebuah berita di Eropa, di Inggris. Artinya apa? Di sini adalah paradigma orang-orang yang keliru. Jadi insya Allah selama ini kita banyak yang mengikut orang tua kita, lingkungan kita, dan pendidikan kita pada saat kita berada di tingkat dasar. Dan ini sangat berpengaruh, kawan-kawan. Jadi apa yang terbangun selama kurang lebih 0 sampai 7 tahun pada saat kita di usia
kita belia itu adalah yang akan menjadikan bagaimana masa depan kita. Maka dari itu ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya kalau kita terlahir miskin itu tidak mengapa, tapi kalau kita mati miskin itu adalah tanggung jawab kehidupan kita. Artinya di sini hak prerogatif untuk memutuskan kita berubah itu adalah di wilayah kita untuk mengambil sebuah keputusan untuk bagaimana melanjutkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta lagi. Ada seorang pengusaha properti yang bangkrut di tahun 1990 dan berhutang lebih dari 900 juta US dollar. Setelah 15 tahun, majalah Forbes menyatakan dia adalah 400 orang terkaya di USA. Dan yang luar biasanya sekarang orang ini adalah menjadi presiden di Amerika Serikat. Siapa namanya? Tahu ya? Donald Trump. Nah, sekali lagi ini adalah kita bicara yang namanya pola pikir, paradigma, mindset kita. Jadi mindset apa yang hari ini ada di dalam pikiran kita itu menentukan bagaimana nasib kita. Nah, dalam bukunya di Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwasanya sebagian besar orang bekerja terlalu keras untuk uang dan lupa membangun aset. Jadi kalau di Robert T. Kiyosaki ini ada mengatakan paradigma kiri, ada paradigma kanan. Paradigma kiri adalah paradigma employee, self-employed. Paradigma kanan adalah paradigma investor dan business owner. Nah, apakah kita mau memilih paradigma kiri atau paradigma kanan? Paradigma kiri adalah orang bekerja mencari uang. Jadi kalau paradigma kanan adalah uang yang bekerja untuk orang. Uang tidak membuat kita kaya, tapi asetlah yang membuat kita kaya. Jadi penting sekali mulai hari ini yang terdampak pada saat ini, pada saat kita yang dulunya punya usaha tapi tidak berupa aset, sangat terasa kondisi kita seperti sekarang. Tapi pada saat orang sudah punya aset, entah sekecil apapun asetnya, pada saat asetnya berkembang, maka insya Allah masih bisa survival. Nah, Anda tidak harus menghentikan aktif income. Jadi yang hari ini mungkin sebagai seorang pegawai misalnya, atau karyawan, ataupun mungkin misalnya masih bekerja di tempat orang lain, tidak harus dihentikan. Tetapi mulailah investasikan waktu dan tenaga kita sekarang juga untuk sambil membangun aset. Nah, nantinya ada beberapa cara untuk membangun aset. Karena apa? Karena korupa kebutuhan kehidupan kita ini semakin kita menua, umur kita semakin tua, kondisi kesehatan dan kondisi fisik kita lebih menurun, tapi kondisi kebutuhan kita, anak, istri, kemudian kebutuhan kehidupan dan termasuk kondisi ekonomi yang terjadinya ada inflasi, resesi ekonomi, apalagi yang seperti ini pandemi yang menyebabkan beberapa pekerjaan harus berubah polanya. Nah, maka dari itu di sini kita harus memikirkan bagaimana mencari sumber yang lain yang itu berupa aset. Jadi yang ada, pekerjaan yang ada tetap kita kerjakan, tapi kita sambil membangun aset kita di bisnis yang lain. Ini ada sebuah cerita, ada seorang bapak-bapak, ya, seorang suami yang mencoba, ya, peruntungannya mendatangi sebuah kantor di sebuah mall. Di situ dia masuk dan di sana ada dua pintu. Yang pertama ada pintu karyawan, ada pintu pengusaha. Kira-kira kalau kawan-kawan milih yang mana? Pintu karyawan, jaminan dapat gaji tiap bulan, atau pintu pengusaha tidak punya penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan? Ya, ini pilihan terserah teman-teman ya. Nah, setelah kita masuk, ya, anggap nih mas-masnya tadi atau bapak-bapak memilih yang karyawan. Nah, pilihannya yang mana kira-kira? Mau yang penghasilan 40 juta ke atas atau penghasilan di bawah 40 juta? Pastinya pasti ya 40 juta ke atas. Walaupun jarang ya langsung bekerja dapat penghasilan 40 juta ke atas. Ya udah, kita masuk 40 juta ke atas. Kemudian dari pintu itu kita masuk, ada lagi pintu nih. Mau yang menabung 10 juta per bulan atau menabung kurang dari 10 juta per bulan? Yang pilih yang mana? Pastinya yang menabung 10 juta per bulan ya. Nah, sekarang setelah dibuka pintunya, menabung 10 juta per bulan tadi kembali keluar. Artinya apa? Nggak mungkin seperti itu. Hidup kita sebagai orang di kuadran kiri, orang yang hanya mengandalkan otot semata, itu seperti di treadmill, atau seperti tikus di sirkuit tikus ya. Jadi seperti itu saja. Tidak ada salahnya, tidak berdosa, tapi resikonya adalah pada saat kita mengalami yang namanya sakit atau pemberhentian PHK kerja, ini yang jadi masalah nantinya. Jadi tidak berdosa orang yang ada di sini, tapi kendalanya adalah pada saat pekerjaan tersebut tidak lagi kita bisa lakukan karena kondisi-kondisi itu tadi,
Nah ini yang jadi masalah, kita harus mulai dari nol lagi. Nah maka dari itu bisa terjadi yang namanya financial problem ya. Jadi bisa konflik di rumah tangga, bisa sering marah-marahan sampai menjadi stres berat seperti itu. Nah dari waktu kehidupan kita memberikan kebebasan waktu dan pikiran kita, siapa yang mau memilih ya yang seperti apa. Nah karena sekali lagi kita tidak bisa menebak ya kebebasan yang kita inginkan tadi itu, kita tidak bisa menebak yang namanya sakit ya, kemudian resesi ekonomi, kemudian PHK seperti itu. Nah maka dari itu kita harus mempersiapkan yang namanya pentingnya kita berbisnis di kuadran kanan tadi. Kuadran kanan adalah kuadran di mana kita mau membangun aset. Membangun aset ini pasti seperti kita hewan laba-laba. Hewan laba-laba pada saat dia membangun aset, membangun jaring, pada saat orang lain tidur dia bangun. Dia bangun di sela-sela pintu atap-atap rumah, di samping-samping sudut-sudut ruangan. Pada saat sudah selesai jaring laba-labanya, dia tinggal. Pada saat dia terbangun, tahu-tahu ada nyamuk, ada lalat yang nyangkut, ada mangsa yang bisa dimakan. Nah seperti itu. Jadi laba-laba itu mungkin analoginya juga laba-laba atau untung-untung seperti itu ya. Nah oke. Memang kebebasan itu tidaklah gratis. Nah ini harus ada sebuah pengorbanan, ada sebuah perjuangan yang kita lakukan. Lalat ada dites di sebuah tempat, pada saat itu ditutup dengan kaca. Pada saat dia mau keluar jatuh. Nah akhirnya di dalam otak mindset dia, selama saya mau keluar ada hambatan, pasti akan kepentok, kejedot kaca tersebut. Akhirnya jatuh. Nah dilakukan berulang-ulang ratusan kali, dia mencoba, akhirnya diangkatlah tutupan kaca tadi dari lalat tersebut. Tapi karena di dalam otaknya lalat, di dalam mindsetnya lalat itu sudah terbangun bahwa selama masih ada bayangan ya yang seperti kaca itu, maka di situ saya tidak akan bisa keluar. Padahal kaca tersebut sudah diganti dengan benda yang lain yang sebenarnya tidak menutupi ruangan untuk mengurung lalat tersebut. Nah ini istilah extend adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan berulang-ulang ya, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itulah yang dinamakan definisi yang namanya kegilaan. Itu menurut Einstein. Jadi orang yang ingin hasil berbeda tapi tetap melakukan cara yang sama, itu insanity kata Einstein, adalah kegilaan. Dia mau hasil A berubah jadi hasil B, tapi dia tetap melakukan tindakan A, ini namanya kegilaan. Tidak mungkin. Kita harus mau berubah, change, mau berubah ke B. Memang berubah itu tidak mudah, sakit. Karena ada yang namanya zona nyaman. Karena kita ini ada di dalam alam bawah sadar kita ini, di dalam otak kita ini adalah yang membuat kita itu merasa tetap berada di kondisi seperti ini saja, kondisi status quo kalau di dalam politik itu. Jadi hal ya yang memicu supaya kita tidak berubah ya, di amigdala namanya, di dalam otak kita. Jadi di situ ada semacam memori supaya pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini adalah menjadi sesuatu yang nyaman. Kita ambil contoh saja, pada saat seseorang yang sudah suka pedas ya, padahal awalnya lagi kecil dia jangankan pedas, sedikit aja takut, tapi pada saat dicicipi sedikit demi sedikit akhirnya suka dengan yang namanya pedas. Pada saat hilang pedas itu jadi merasa nggak nyaman masakan. Nah artinya inilah yang namanya zona nyaman. Nah manusia ini perlahan-lahan bisa berubah. Nah tapi yang jadi masalah, berubah ini perlu yang namanya proses. Nah proses ini adalah bagaimana kita keluar dari zona nyaman tersebut. Misalnya nih, kalau ada seminar seperti ini, dan seminar ini akan bagaimana membahas naik penghasilan sampai 100.000%, 9 cara menjadi miliarder dalam 1 tahun, 4 strategi tercepat menuju ultra kaya. Pastinya banyak yang datang ke seminar tersebut, semangat luar biasa, komitmen, yes saya akan berubah seperti itu. Tapi biasanya semangat itu semangat
Sprite, semangat Coca-Cola saja. Maksudnya itu chestnya itu sebentar aja, habis dibuka sodanya hilang, sudah melempem lagi. 20 hari setelah seminar, seminggu setelah seminar biasanya semangat realistis aja katanya. Nah ini banyak orang seperti itu, dan mungkin juga kita ya, termasuk saya juga, terus harus belajar untuk merubah paradigma ini. Tidak mudah tapi bisa, seperti itu. Dan terjadilah ada salah satu cerita yang mengakhiri pentingnya paradigma ini adalah fenomena selai kacang. Kenapa fenomena selai kacang ini kita analogikan? Karena banyak orang yang mengeluh sehingga dia tidak yakin bahwa sebenarnya dia melakukan hal yang sama terus menerus. Jadi ini ada 2 orang pemuda yang bekerja di sebuah kantor. Dia setiap pagi setelah bekerja kurang lebih 4 jam, setelah datang diberikan bekal kurang lebih jam makan siang, dia membuka bekal. Kemudian dia selalu sama temannya ini mengeluh, aduh ini selai kacang lagi. Dia selalu mengeluh, dan akhirnya temannya nyeletuk, kamu kalau tidak suka selai kacang bilang sama istrimu ganti menunya, jangan lagi selai kacang ya, bisa selai isi nanas, selai isi mentega, selai isi yang lain seperti itu. Dengan gampangnya dia cuma menjawab, yang bikin roti ini adalah saya sendiri, dia bilang. Nah, boleh jadi kita banyak seperti ini. Setiap hari mengeluh, apakah entah karena pekerjaan kita, ataukah entah nasib kehidupan kita, ataukah dengan kondisi keluarga kita selalu mengeluh, berkeluh kesah, kemudian kadang upload di sosial media, tapi kita tetap melakukan hal yang sama seperti itu, tidak mau melakukan yang namanya perubahan. Inilah yang namanya fenomena selai kacang. Nah, kalau seperti ini terus menerus akan menyebabkan kita seperti itu saja. Tapi yang jadi masalah, umur usia kita sudah semakin menua. Nah, maka dari itu mudah-mudahan ini adalah sebagai pengantar kita pentingnya merubah paradigma. Jadi dari paradigma yang standar, paradigma gagal, paradigma apa adanya, jadi paradigma sukses dan berhasil. Insyaallah itu sebagai pengantar untuk kita menjadi lebih pede lagi melihat tentang bagaimana masa depan kehidupan kita. Jangan lupa sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan like and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.